Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apa kabarnya semua? Senang kita bisa ketemu lagi di program Bible Study. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan luar biasa. Seorang hakim-hakim yang bernama Gideon, Hakim-hakim 7. Kita akan belajar hari ini dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan baik. Saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Ya rada basi kita bayar rada basi kita. Mari kita katakan yang baik buat Tuhan kita. Mari kita take our time menyembah Tuhan, untuk berdoa kepadanya. Ya rada basi kita. Rada basi. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yarana Malaraya rada basyo. Amen. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab
Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. 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 Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Kau baik, Kau yang baik Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena kami melayani, bukan karena kami bisa banyak hal, tapi karena Engkau baik ya Tuhan. Sehingga kami sebagaimana kami ada sekarang. Aku bersyukur Bapa. Aku punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang kind. We thank you Lord. Bapak, kami bentar lagi mau belajar firman tentang Gideon. Mau kami tahu sama sekali dia enggak seperti seorang pahlawan justru Tuhan. Justru Gideon pengecut. Tapi karena Kau baik Tuhan, Kau deal with Gideon dan Kau jadikan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa Tuhan. Karena Kau baik ya Tuhan.
Berikan kami pengertian untuk belajar. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, supaya katakan kebenaran. Dan kami mau sambut Hakim-Hakim 7 Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Ya, kita hari ini akan belajar masih di dalam ceritanya Gideon. Saudara, baiknya kita belajar Gideon itu keseluruhan sebenarnya 6, 7, 8. Karena banyak sekali yang kita bisa belajar di sana. Karena 6 ada maknanya sendiri, 7 sendiri, 8 sendiri. Kita hari ini akan belajar ke-7. Saudara siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara. Encourage saudara untuk mencatat. Karena setiap catatan kita adalah rema daripada Tuhan, isi hati Tuhan. Sehingga kita bisa ulang-ulang terus saudara, untuk dapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Nah, mari kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Gideon mengusir musuh ya. Saudara masih ingat musuhnya adalah bangsa Midian. Saudara, Midian banyak hubungannya. Contohnya seperti Musa, mertuanya adalah Imam Midian. Contohnya Midian juga adalah sebenarnya keturunan dari Abraham. Setelah Sarah meninggal, dia menikah lagi, dia punya anak-anak lagi. Salah satunya ada Midian, saudara. Ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Orang namanya Gideon kok disebut Yerubbaal ya? Yerubbaal itu nama yang lahir daripada bangsa-bangsa Kanaan yang suka menyembah Allah-Allah mereka, yang menyembah Baal. Dari sini kita bisa lihat bahwa Gideon ini ternyata papanya juga kawin campur. Kemungkinan besar Gideon gak 100% saudara. Ya, tapi Gideon dikasih nickname Yerubbaal. Ya, papanya kelihatan juga menyembah Tuhan yang lain sehingga kasih nickname seperti itu. Dari sini kita sudah lihat sebenarnya Gideon bukan gak punya mungkin atau gak dapat pendidikan atau iman dari papanya. Gideon mungkin sampai sini kita lihat adalah orang yang tidak berhak dipakai Tuhan. Tapi bukankah kita semua juga gak berhak dipakai Tuhan? Dan Tuhan suka pakai orang-orang yang lemah, suka pakai orang-orang yang gak layak. Karena di dalam kelemahan kita kuasanya menjadi sempurna. Amin ya saudara. Bangun pagi-pagi, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Bahasa Inggrisnya sangat luar biasa kalau saudara baca. Tuhan bilang bahwa pasukanmu terlalu banyak buatku. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bahasa Inggrisnya punya meaning yang sangat powerful bahwa Tuhan bilang, pasukanmu terlalu banyak Gideon buatku untuk menang. Aku gak butuh segitu banyak buat menang. Oleh karena itu lewat momen ini aku ajarin kamu Gideon, cara pilih orang yang benar-benar siap untuk perang. Ya, bangsa Israel ada 35.000. Ya, ada 35.000. Sedangkan, ada 32.000. Sedangkan bangsa Midian itu ada 135.000. Jadi saudara bisa bayangin keadaannya 32 lawan 135.000 aja gimana menangnya. Ini Tuhan masih mau pangkas, bilang ini kebanyakan. Mereka gak sadar atau kadang-kadang kita gak sadar betapa hebatnya Tuhan kita. Saudara sadar gak betapa hebatnya Tuhan kita? Dia bilang, buat menang lawan 135.000, saya gak butuh sebanyak itu. Nanti jangan-jangan karena sebanyak itu kamu siapin semua. Jangan-jangan nanti orang-orang Israel lihat bahwa mereka menang karena kekuatan sendiri. No. Tuhan dari sini udah mau kasih tahu bahwa the glory is for me. Siapa yang berperang? Dari awal Tuhan udah kasih batasan. Gideon, kamu
Saya pakai pada zamannya, tapi kamu jangan besar kepala. Yang perang itu aku, bukan kamu. Kalau kamu yang perang 32.000 aja nggak bisa. Kalau kamu yang perang sendiri, kamu mungkin perlu 200.000, 150.000, 200.000 mungkin. Karena kan kita tahu bangsa Israel ini nggak terlatih perang. Tapi di sini Tuhan udah bilang, peperangan ini milikku. Peperangan ini untukku. Untuk menangin perangan ini, aku nggak butuh sebanyak itu. Saudara bayangkan, sampai sini aja saudara. Kalau Tuhan ada di pihak saudara, kalau Tuhan ada di pihak saya, aduh, gak punya apa-apa pun, harusnya kita berani maju karena peperangannya itu Tuhan punya. Tapi permasalahannya selalu adalah kita di pihak Tuhan apa bukan? Itu doang saudara. Dari dulu permasalahannya puter-puter di situ terus, di situ terus, dan di situ terus. Saudara punya tantangan besar, saudara punya challenge yang besar. Pertanyaannya bukan satu, bisa apa enggak? Pertanyaannya satu, are we against God or not? Cuman itu saudara. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang kau hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megangkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Langsung sekali dibilang yang takut, jebret. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. 2/3 lenyap saudara. Gideon udah diberesin gambar dirinya di pasal ke-6. Orang yang selalu ragu, pengecut. Ya, takut sama orang Midian udah diberesin. Mungkin Gideon udah lumayan percaya, tapi Gideon ini masih takut saudara. Dari awal Gideon takut. Dari perang Gideon tuh pun penakut saudara. Salah kalau kita bilang seketika Tuhan memulihkan gambar diri Gideon langsung jadi pahlawan gagah perkasa. No. Itu mitos. Nanti kita akan lihat di tengah-tengah Gideon itu masih takut. Tapi Tuhan suka pakai orang yang takut untuk mengalahkan yang besar saudara. Yang beriman seperti Daud dipakai Tuhan. Tapi yang gak beriman, yang takut pun bisa dipakai Tuhan saudara. Tuhan kita maha kuasa. Takut adalah permulaan daripada iman. Kalau saya boleh bilang, musuh dari iman itu bukan takut. Musuh dari iman itu melihat. Kalau ada takut, itu bagus. Kita bisa bersandar sama Tuhan. Waktu kita takut, kita bersandar sama Tuhan. Tuhan paling suka pakai orang yang kayak begini. Karena orang yang takut itu udah rasanya gak punya apa-apa. Cuman punya Tuhan, benar? Saat satu orang merasa cuman punya Tuhan dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu sudah dicopot daripadanya. Tuhan suka sama orang-orang yang kayak gini. Ya. 2/3 hilang. 2/3 ini orang-orang yang takut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak ayat. Saudara, saya lupa. Tuhan ini mempraktekkan perintahnya yang diberikan kepada Musa waktu di Keluaran. Tepatnya di Keluaran pasal 20. Peraturan tentang pergi untuk fighting atau perang. Yang udah bangun rumah belum menikmati, gak usah perang, pulang, nikmati rumahmu. Yang sudah punya ladang, vineyard, tapi belum dapat panen, belum menikmati ladangnya, gak usah perang, pulang, kata Tuhan. Ya, yang sudah tunangan tapi belum sempat menikah, pulang katanya menikah sama istrinya, calon istrinya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang takut, pulang, jangan ikut perang. Itu perintah ya waktu dikasih ke Musa. Ya, Tuhan pakai peraturan yang dia pernah bikin, saudara. Dan hilang langsung 2/3-nya. Nah, ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana.
Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Kalau yang kayak anjing, jadi dia nggak pakai tangan ya saudara, dia langsung mulutnya didekatkan ke air. Tapi yang berlutut sudah pasti ambil air. Ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 doang saudara. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala demikian seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Jadi sekarang udah sisa 300 saudara. Ayat 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Kenapa Tuhan berfirman ya? Karena Gideon takut saudara. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Perhatikan baik-baik. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu. Tuhan tahu dia masih takut. Kalau kamu takut Gideon, 32.000 aja harusnya takut. Sekarang tinggal 10.000. Udah ketar-ketir saudara. Lalu turun lagi sampai 300. Gimana gak takut? Ya, takut tuh wajar ya. Tuhan di sini mau bilang kepada saudara dan saya, takut itu wajar. Makanya Tuhan bilang, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, ayat 10, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapatkan keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Ya kan, kamu akan dapat keberanian. Dia gak berani saudara. Dari awal sampai sekarang, Gideon itu gak berani. Gideon itu takut. Sama seperti kita. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar perkemahan. Jadi mereka turun berdua sampai ke batas perkemahan situ, mengendap-ngendap ya saudara. Nah ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu ada 135.000. Seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku mimpi tampak sekeping roti jelai. Jadi ada roti, saudara, roti gede raksasa terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Jadi di tengah-tengah kemah dia mimpi ada roti, saudara, ada roti. Rotinya ngancurin kemah. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh, katanya. Mimpinya begitu, saudara. Lalu temannya bisa-bisa ngejawab begini loh, saudara. Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, anak orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Tuhan selalu akan menempatkan kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di masa-masa yang tepat untuk menolong kita, saudara. Gak perlu takut. Ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpinya itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Ia berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan kendi kosong, saudara. Jadi semua cuma pegang sangkakala sama kendi kosong, buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkata ia kepada mereka,
Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung, baru sampai ke ujung, haruslah kamu juga lakukan itu. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan waktu permulaan giliran jaga tengah malam ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung. Jadi ditiup kenceng-kenceng, dipecahin itu kendi. Ya, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang dari suku Israel, dari suku Naftali dan suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ayat 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Ini berakhir begini, saudara. Tapi saudara akan lihat nanti di pasal ke-8 ada drama yang terjadi. Efraim ngambek, saudara, atau tersinggung karena mereka gak diajak perang waktu yang 300 ini, saudara. Ya, tapi itu nanti, saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar, saudara? Gideon walaupun dipenuhi Roh Kudus Tuhan, tetap bisa takut. Kadang-kadang kita suka pikir salah, oh iya karena saya sudah worship ke Tuhan, saya sudah bersatu dengan Roh Kudus. Takut itu gak wajar, kenapa saya masih takut? Kenapa saya masih takut Tuhan? No, takut itu wajar, saudara. Justru yang tadi saya bilang, fear is the beginning of faith. Fear is the seed of faith. Kalau saudara karena takut, saudara berpaling kepada Tuhan, maka itu akan muncul satu iman yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan itu pakai orang-orang yang takut, orang-orang yang lemah, seperti Gideon. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saya. Kita adalah orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang gak berdaya. Justru Tuhan suka pakai orang-orang seperti kita. Dia gak suka pakai orang-orang yang, saya bisa, saya percaya, saya pede, saya punya ini, saya punya itu, saya bisa. Tuhan gak suka. Tuhan suka pakai orang yang takut. Saudara, tahukah saudara, setiap kali saya mau berkhotbah, baik itu di mimbar manapun, saudara, saya itu masih takut, saudara. Walaupun udah sering banget, saudara. Udah sejak belasan tahun lalu sharingkan firman Tuhan. Tapi setiap kali mau sharing, saya selalu ada perasaan gentar dan takut. Takut saya tidak bisa menyampaikan segala sesuatu dengan berani dan benar. Apa jadinya kalau saya gak bisa takut lagi? Cuman bagiin firman Tuhan, cuman mimbar, cuman 2000 jemaat, cuman segini jemaat. Ya udah, biasa aja. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Tapi terus menggantungkan diri di hadapan Tuhan. 22.000 disaring sama Tuhan. Ternyata 22.000 adalah orang-orang pengecut dan orang-orang takut. Kalau ini lain sama Gideon yang takut, saudara. Bahwa pasukan kalau mau maju, membangun sesuatu, mau mengalahkan sesuatu, mau campaign sesuatu, mau rebut sesuatu, Tuhan ngajarin Gideon, ngajarin kita bahwa ketakutan itu bisa seperti virus. Bayangin 22.000 ini ada, begitu perang lihat 135.000 panik semua. Bisa-bisa 32.000 bubar semua, saudara.
Fear is contagious. Tapi faith is also contagious. Karena itu saudara, Tuhan mengajarkan kita bukan kuantitinya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya saudara. 300 ini dipilih sama Tuhan. Orang-orang yang siap untuk maju. Not quantity, but quality. Saudara yang punya perusahaan, saudara yang punya bisnis. Not about quantity, but the quality of your stuff. It matters. Bukan, wah yang penting besar banyak, no. Tapi quality. Begitu juga dengan omset. Bukan yang penting omsetnya besar, no. But the quality. Dari setiap pegawai saudara yang hidup dari perusahaan saudara, apakah sejahtera apa enggak, itu yang dilihat Tuhan. The quality, it's not the quantity. Saudara mungkin bisa punya sesuatu yang sangat besar, tapi quality, kekudusan, keterpisahan di dalamnya itu yang Tuhan lihat. Apakah bisnismu kau jalankan dengan benar? It is really a quality yang dibikin dengan fondasi yang benar, dengan jalan-jalan yang benar. Begitu juga dengan gereja. Not about the quantity. Bukan tentang size-nya, tapi tentang quality atau size. Jemaatnya, imannya seperti apa, hubungan sama Tuhannya seperti apa. Itu yang harus kita kejar saudara. Bukan banyaknya. Kalau di Instagram dilihat, wah banyaknya kepala semua, keren saudara. Tapi Tuhan gak lihat dari luar, Tuhan lihat yang di dalam. It's not about the quantity, but it's about the quality. Amin saudara. Dari 32.000 jadi 10.000, jadi 300. Saya jadi Gideon juga mungkin udah ngibrit saudara, kabur, takut. Benar gak? Aslinya pengecut. Dikasih 32.000 jadi 300. Mungkin saya ngibrit saudara. Tapi satu hal yang Tuhan mau kasih tahu bahwa menurut saya 300 pun terlalu banyak buat Tuhan untuk dia menangkan. Yang berperang itu Tuhan. Dari sini kita harus belajar bahwa yang berperang itu harus Tuhan, bukan kita. Saat kita coba pakai kekuatan kita, saat kita coba mengandalkan apa yang kita punya, justru Tuhan tidak dimuliakan saudara. Ini kita harus belajar menyerahkan peperangan kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah saudara, Tuhan saya serahkan masalah ini kepadamu. Serahin ke dia. Dia yang berperang. Aduh, saya tadinya punya segini Tuhan, tapi sekarang tinggal segini. Bagaimana saya bisa ke sana? Bagaimana saya bisa berhasil Tuhan? Di sini kita ingat bahwa resource yang sedikit, modal yang sedikit, itu tidak bisa menghalang rencana Tuhan tergenapi. Asal peperangannya di tangan Tuhan. Itu saudara. Belajarlah untuk bangun hubungan dulu sama Tuhan saudara. Makanya Gideon di sini saudara kalau perhatikan, waktu dia dengar mimpi yang aneh itu saudara, dia menyembah Tuhan. Kenapa diselipkan di tengah-tengah ini? Menyembah Tuhan. Tuhan pengen kita belajar bahwa saat kita menghadapi odds atau menghadapi sesuatu yang di luar kendali kita, bukan cari gimana ya kumpulin sampai 32.000, gimana ya, no. Berlututlah dan menyembah Tuhan. Jadi saudara akan rasakan saudara menjadi satu dengan Tuhan. Dan saudara akan beriman sedikit demi sedikit. Lakukan penyembahan terus di dalam peperangan. Maka saudara akan tahu bahwa God is fighting for you. Dan waktu saudara tahu betul Tuhan berperang buat saudara, maka tidak ada satupun kuasa di dunia yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan saudara. Amin. Luar biasa sekali Gideon.
cerita ini buat kita belajar banyak, benar saudara? Karena itu tetap hubungan di atas segalanya, bukan hasil di atas segalanya. Jalan sama Tuhan, benar-benar kenali Dia Tuhan yang powerful, yang luar biasa, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, belajar banyak. You are great. 300 pun saya percaya itu terlalu sedikit, terlalu banyak buat Tuhan. Karena Kau Tuhan yang besar. Bapak ajarin kami supaya kami have a personal relationship with You. Supaya kami tetap berada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak ditipu iblis Tuhan. Sehingga kami merasa ini peperangan kami ditinggal sendiri, masalah kami ditinggal sendiri. No. Tapi kami percaya dan sungguh percaya bahwa Kau ada buat kami Tuhan. Kau sudah mati buat kami. Dan peperangan-peperangan yang ada kami mau serahkan kepada tangan-Mu. Anak cucu kami, keluarga kami, finansial kami, karir kami, pelayanan kami. Kami serahkan semua pada tangan-Mu Tuhan. Kami minta Kau berperang buat kami. Dan kami akan lihat kebesaran-Mu, kemenangan terjadi. Dan biar kami yang lemah tetap beriman. Sehingga kuasa-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan lihat kemenangan dan seluruh kemuliaan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.